Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Pak Haji ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bentuk dan persamaan rasional ya. Pelajaran matematika kelas 10 matematika wajib ya. Ini masuknya bab 2 setelah nilai mutlak gitu. Oke. Apa sih bentuk rasional itu ya? Nah, bentuk rasional itu adalah rasio ya, atau pembagian dari dua bentuk polinomial gitu. Apa sih bentuk polinomial itu ya? Contohnya bentuk polinomial adalah gini. 12/15. Kemudian 5x per 7x. Kemudian 2x y pangkat 2 ya, itu bentuk polinomial. Kemudian ada 4x pangkat 2 kali y. Kemudian ada 5x kuadrat min 5x ya. Itu bentuk polinomial ya. Dan juga ada 5x. Oke, apa sih polinomial itu? Polinomial itu adalah suatu kelompok ya. Kelompok angka dan variabel ya. Kelompok angka dan variabel. Mungkin nama lainnya ya, kalau misalkan nanti kalian belajar tentang belajar matematika di kelas 12, nanti ada istilahnya suku banyak ya. Ya, polinomial itu adalah suku banyak ya. Tapi saya kasih tahu sederhananya begini polinomial itu. Polinomial itu kelompok yang terdiri dari bilangan asli ya, angka gitu kan. Dan juga variabel ya. Variabel bisa X, bisa Y, Z, dan sebagainya ya. Variabel gitu kan. Nah, untuk ini coba 12. Pak, kenapa 12 itu disebut polinomial? Padahal dia nggak punya variabel gitu. Nah, sebenarnya 12 ini punya variabel gitu. Sebenarnya 12 ini punya variabel. Tapi ya, variabelnya itu pangkatnya 0. Kalau variabelnya pangkatnya 0, maka itu tidak perlu ditulis karena hasilnya 1 gitu kan. Angka berapapun yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1 ya. Maka variabel pun ketika dia dipangkatkan dengan 0, ya hasilnya 1. Jadi tetap nulisnya 12 aja gitu. Karena 12 kali 1 kan 12 gitu ya. Gitu. Ya, kemudian 5x, kalau 5x mah jelas ada bilangan asli ya. Ada variabel. Nah, kemudian ini agak variasi. Ada dua bilangan asli, kemudian x variabel dikalikan dengan variabel lagi. Kemudian ini ada 5x kuadrat, ini variabel. Kemudian dikurang, nah ini ada variasi lagi. 5x gitu ya. Ini ada bilangan asli 5-nya dan x-nya variabel ya. Nah, itu contoh-contoh bentuk polinomial. Nah, sekarang maksudnya rasio ya. Rasio itu ya pembagian ya. Jadi ada berapa dibagi berapa gitu kan. Atau berapa per berapa. Nah, makanya setiap bentuk rasional ini ada pernya gitu ya. Yang bukan yang nggak ada pernya yaitu bukan bentuk rasional gitu. Gampangnya gitu aja. Ya. Oke. Sekarang kita akan menyederhanakan bentuk rasional. Kenapa sih perlu disederhanakan? Ya karena umumnya kan kita manusia ya suka yang bentuknya sederhana gitu kan, nggak perlu nggak suka ya yang rumit-rumit gitu. Misalkan gini ya, adik punya uang 100.000 gitu kan, kakak punya uang 200.000 gitu kan. Berapa perbandingan uang kakak dan adik ya? Ya perbandingan uang kakak dan adik ya 2/1 gitu kan. Walaupun asalnya 100.000 200.000 banding 100.000 gitu kan. Ya kalau paling sederhananya ya 2/1 gitu kan. Gitu ya. Oke. Nah, kita akan menyederhanakan bentuk rasional. Yang pertama itu dari bilangan asli dulu ya. Nah, untuk bilangan asli yang hanya angka-angka saja, saya punya tips. Tipsnya gimana? Membagi kedua bilangan secara bertahap dari yang paling kecil gitu. Ya. Contohnya begini, misalkan ada 12/15. Oke.
Membagi kedua bilangan secara bertahap dari yang paling kecil ya, berarti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Kita bagi 1, nah kalau bagi 1 mah udah jelas ya, nggak usah dipakai deh kalau bagi 1 deh. Bagi 2, oke. Bagi 2 bisa nggak? 12 bisa, tapi 15 nggak bisa. Ya, makanya kita naikin. Bagi 3 bisa? 12 bisa dibagi 3, bisa dong 4 ya. 15 bagi 3 bisa 5. Nah, maka dibagi dengan 3 hasilnya adalah 4/5. Ada yang lebih kecil nggak dari 4/5 rasionya atau perbandingannya? Nggak bisa, nggak ada ya. Nah, ini udah yang paling sederhana atau yang paling kecil. Nah, sekarang 42 dibagi atau per 5/4. Gimana rasionya? Atau perbandingannya yang lebih sederhana. Bagi berapa tuh? Bagi 1, udah nggak usah dipikirin 1 deh. Bagi 2 bisa nggak? Bisa, sama-sama bisa dibagi 2 ya. Maka hasilnya adalah 21 ya. 42 dibagi 2 kan 42 dibagi 2 kan 21. 54 dibagi 2 27 ya. Nah, kemudian ada yang lebih sederhana nggak dari itu? Ada ya. Nah, kita bagi 3 ya, karena 21 bisa dibagi 3. 27 juga dibagi 3 bisa ya. 21 dibagi 3 dapat 7. 27 dibagi 3 dapat 9. Maka dapat 7/9 gitu. Ada yang lebih sederhana dari itu? Nggak ada ya, karena itu udah paling sederhana ya. Oke. Maka itulah yang paling sederhana dari 42/54. Oke, sekarang ini adalah variabel berpangkat. Variasi ya. Bukan variasi, variabel berpangkat. Variabel berpangkat yang harus kita lakukan adalah uraikan ke dalam bentuk perkaliannya ya. Misalkan begini. Ada X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 ya. Maka kita uraikan. X pangkat 3-nya menjadi X kali X kali X. X pangkat 2-nya menjadi X kali X ya. Maka kita bagi ya. Yang X yang di atas dengan 1X di bawah. Kemudian ini juga sama, 1X di atas dengan 1X di bawah. Maka nyisa tinggal X saja. Ya. Ini adalah bentuk paling sederhananya. Kemudian ada X pangkat 2 kalikan dengan Y pangkat 3 gitu. Per X pangkat 4 dikalikan dengan Y. Loh Pak, ini kok nggak ada angkanya Pak? Nggak ada bilangan aslinya. Nah, ini sebenarnya dia punya 1 di sini ya. Dia ada 1, ada 1, ada 1, ada 1 ya. Tapi kan kalau 1 nggak perlu ditulis gitu kan. Oke. Yang ini gimana nih? Yang bawah? Oh ya, uraikan juga sama ya. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita bagi ya. X-nya kita bagi. Kemudian, udah habis X-nya. Y-nya, Y-nya bisa kita bagi. Maka sisa Y-nya 2 ya. Y-nya pangkat 2 nanti. Dan X-nya pangkat 2 ya. Jadinya seperti ini. Y pangkat 2 per X pangkat 2 gitu. Bisa ya? Oke. Sekarang perkalian bilangan asli dan variabel berpangkat. Ya, artinya ada bilangan aslinya dan ada variabel berpangkat ya. Ini double gitu kan. Oke, contohnya begini. 25X pangkat 3 per 100X pangkat 4 gitu. Nah, ini ada bilangan aslinya 25 dan 100, ada variabelnya X pangkat 3 dan X pangkat 4. Nah, gimana nih kalau udah seperti ini? Nah, kita selesaikan yang ada variabelnya dengan variabel, yang bilangan asli dan bilangan asli ya. Dan kita uraikan yang ini menjadi begini. Ya, X-nya 3 kali, yang atas, yang bawah X-nya 4 kali ya. Nah, maka kita uraikan dulu ya, bukan uraikan, kita urus yang ini dulu, yang bilangan asli dulu, 25 per 100 ya. Oke, sama-sama bisa dibagi berapa nih? 1 jelas, 2 bisa nggak? Nggak bisa, 25-nya. 3 bisa nggak? Nggak ada yang bisa. 4, 100-nya bisa, 25-nya nggak bisa. Dibagi 5? Bisa.
Ya, dibagi 5, kemudian yang ini X-nya ya, nah, coret-coret aja, maka dapat 25 per 20X gitu ya. Karena ini dibagi 5 dapat 5, ini 100 dibagi 5 dapat 20. Bisa dibagi berapa lagi? Dibagi 5 ya, tentu saja. Nggak mungkin lebih kecil dari 5, pasti dibagi 5. 5 dibagi 5 dibagi 5 maka dapat 1 per 4X. Gitu ya. Gimana? Bisa kan ya, gampang kan? Oke. Nah, sekarang variasi lagi ya. Nah, ini variasinya seperti ini. X pangkat 2 dikurang X per 2X min 2 gitu. Gimana nih kalau seperti ini bentuknya? Oke, kita lihat. Karena ini ya ada X, di depannya ada X ya. Oh ya, kita urus satu dulu, urus yang ini dulu ya, yang di apa penyebut dengan urus yang di pembilang dulu ya, nanti baru urus yang di penyebut ya. Karena ini bentuknya adalah pengurangan dan ya pengurangan betul. Atau penjumlahan ya, kita urus yang pembilangnya dulu, nanti urus penyebutnya ya. X pangkat 2 min X, ini punya X, ini punya X ya, maka kita keluarkan X-nya. Nah, maka X ya, X min 1 ya. Ya, ini dibagi X ya, dapatnya X. Ini dibagi X, dapatnya min 1 gitu kan. Ya, cirinya begini. X kali X min 1 ya. Oke. Kalau ini dikalikan pasti jadinya ini gitu ya. X kali X kuadrat, X min 1 ya. Min X gitu kan. Nah, kemudian yang ini gimana? Ya, duanya yang keluar ya. Masing-masing ini bagi 2, ini bagi 2, maka dapat X min 1 juga. Atas ada X min 1, bawah ada X min 1, maka kita bagi, hasilnya tinggal X per 2 gitu ya. Oke. Bisa ya? Sekarang contoh lagi nih. Ada X kuadrat min X min 6 per 3X min 9 gitu. Ada X kuadrat min X min 6 per 3X min 9. Nah, gimana nih kalau ada seperti ini? Kalau yang bawah mungkin bisa ya, masing-masing bisa dibagi berapa? 3 ya. Ini kan nggak punya X. Masing-masing bagi 3 bisa. Kalau yang atas bisa nggak? Nggak bisa. Ini harus difaktorkan nih kalau yang atas ya. Difaktorkan. Kalau ada faktor seperti ini, kalau ada kalau ada bentuk kuadrat seperti ini kan kita bisa faktorkan ya. Ini dikali hasilnya min 6 ya, ini ditambah hasilnya min 1. Nah, maka kita uraikan menjadi, atau kita faktorkan menjadi X plus 2 X min 3 ya. X plus 2 X min 3. Nah ya, karena kalau dikalikan ya, ini dikalikan hasilnya ini. Ini dibagi 3, nah 3-nya keluar, tinggal X min 3. Gimana? Susah nggak? Enggak ya, ini kan udahlah pemfaktoran pernah belajar ya. Ya inilah, kalau dikali ketemunya min 6 ya ini, ditambah ketemunya min 1, ya berarti kan min 3 sama 2 gitu kan ya. Kalau 1 sama 6 enggak bisa kan, dikali bener 1 sama min 6 ketemunya min 6, tapi kalau dijumlah kan enggak segini. Nah, ini kalau ya kemudian selain itu, selain 1 dan min 6 berarti berapa? Ya plus 2 dan min 3 ya, kalau dikali ketemunya min 6, kalau ditambah ketemunya 1 ya, maka ini hasilnya. Oke, di atas ada min 3, di bawah ada di atas ada X min 3, di bawah ada X min 3, maka bisa kita bagi ya. Oke, maka hasilnya adalah X plus 2 per 3 gitu. Bisa ya? Oke. Oke, sekarang kita ke yang selanjutnya ya.
Sekarang ke persamaan rasional. Apa itu persamaan rasional ya? Yang namanya persamaan ya, pasti ada tanda sama dengan. Ada tanda sama dengan, ada ruas kanan, ada ruas kiri. Gitu kan ya? Nah, ruas kanan dan ruas kirinya adalah bentuk rasional ya. Contohnya begini. Ya, tentukan nilai X ya, dari X plus 3 per X plus 2 sama dengan 1 per X plus 2 gitu. Gimana caranya menentukan bentuk rasionalnya? Ya, caranya ada berbagai macam cara ya. Ini kalau dari saya tipsnya ya. Nah, ini kita kan mau supaya tidak ada penyebut ya. Karena apa? Ketika ada penyebut, nanti kita akan susah mencari nilai X-nya ya. Nah, kita upayakan supaya tidak ada penyebut ya. Yang bisa dilakukan pertama adalah mengalihkan kedua ruas dengan X plus 2 ya. Karena apa? Karena di sini kan ada ini, X plus 2, ada X plus 2. Maka ini harus dikali X plus 2 supaya X plus 2 di bawahnya itu habis ya. Ini juga harus dikali X plus 2 supaya X plus 2-nya di sini habis. Gitu ya. Nah, harus adil ya. Kalau ruas kanan dikali X plus 2, ruas kiri juga dikalikan dengan X plus 2 gitu. Maka di sini ada X plus 2, 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 maka ini bisa dibagi ya. Ini juga bisa dibagi. Maka tinggal X plus 3 sama dengan 1 ya. Nah, kemudian kita pindah plus 3-nya ke sebelah kanan. Kenapa dipindah sebelah kanan? Karena ya kita ingin mencari nilai X ya, berarti ininya harus mundur. Harus pindah gitu kan. Nah, maka 1 min 3 hasilnya adalah min 2 ya. Gitu. Oke, gimana? Mudah kan? Ya, gitu aja sih. Kalikan kedua ruas dengan ini ya, X plus 2 gitu kan. Supaya X plus 2 yang di bawah itu bisa dibagi gitu kan. Oke. Sekarang cara kedua. Cara kedua adalah kalikan silang ya. Kalikan silang berarti ini kali ke sana ya, ini kali ke sana gitu kan. Ini boleh dilakukan 2 kali ya, maksudnya perkalian silangnya 2 kali atau sekali. Kalau saya tergantung kebutuhan ya. Kalau emang butuh sekali ya cukup sekali, kalau emang harus 2 kali ya 2 kali ya. Tapi kalau kebetulan di sini adalah penyebutnya sama ya, X plus 2 dan X plus 2, maka cukup sekali aja ya. Saya mengalihkan X plus 2 yang ada di sini ke sana. Maka jadinya seperti ini. Ya. Oke. Ya, maka didapat ya. Karena ada X plus 2, ada X plus 2 bisa dibagi ya. Maka tinggal X plus 3 sama dengan 1 atau X sama dengan 1 min 3, maka X sama dengan min 2, sama kayak yang tadi ya. Atau kalau mau cepat sebenarnya bisa gini aja. Ini kan ada X plus 2, ini ada X plus 2, ada kanan dan kiri sama, dibagi aja langsung set. Nah, maka langsung dapat ini. Ya, oke. Bisa ya? Sip. Oke. Sekarang contoh yang lain ya. Tentukan nilai-nilai Y dari 2Y per Y min 3 sama dengan 5 per Y kuadrat min Y min 6 ya, dikurang 1 per Y min 3 gitu kan ya, soalnya seperti itu. Nah, gimana nih penyelesaiannya? Bisa nggak? Nah, oke. Karena kita lihat di ruas sebelah kanan itu ada pengurangan ya, maka kita operasikan dulu supaya ada bentuk rasional di sebelah kiri dan ada bentuk rasional di sebelah kanan ya. Tinggal rasional dan rasional supaya enak kan. Maka kita urus yang kanan dulu ya. Kita urus yang kanan dulu ya. Yang kiri gimana? Biarin aja dulu ya. Sampai yang kanan ini jadi persamaan rasional.
persamaan dari menjadi bentuk rasional gitu. Ya, maka gimana nih supaya ini bisa dikurangin? Supaya bisa dikurangkan kita harus samakan penyebutnya, ya. Samakan penyebutnya. Gimana nih supaya ini penyebutnya sama? Ya. Nah, kalau menyamakan penyebut ya, pahit-pahitnya nanti sebenarnya dikali ya. Dikali kemudian penyebutnya samain ya. Penyebut yang ini kalikan dengan penyebut yang ini kemudian disamakan. Tapi itu terlalu panjang ya karena nanti akan menghasilkan ini pangkat 3 dan sebagainya, liar gitu pokoknya mah. Oke, tapi kita lihat biasanya nih yang ini yang lebih besar bisa dibagi yang lebih kecil ya. Biasanya nih yang besar itu bisa dibagi yang lebih kecil ya. Maka ya ini sebenarnya bisa diuraikan dia menjadi apa? Y-3 dan Y+2 gitu yang ini ya. Y-3 dan Y+2. Artinya apa? Di sini ada Y-3 ya. Di sini juga ada Y-3. Supaya sama ya, supaya Y-3 yang ini bisa jadi Y kuadrat min Y-6, maka kita haruskan dengan Y+2 gitu ya. Makanya jadinya begini. Ya. Y kali Y kuadrat, Y kali 2, 2Y, min Y kali 3, min 3 kali Y, min 3Y, min 3Y tambah 2Y, gitu kan. Jadinya min Y, min 3 kali 2, min 6 ya. Sama. Oke, penyebutnya udah sama nih kalau udah kayak gini ya. Nah, kalau yang bawah dikalikan Y+2, yang atas juga kalikan Y+2 kan ya. Oke. Karena ini dibagi ini hasilnya ini kan dikalikan dengan yang atas juga. Oke. Setelah itu maka kita bisa operasikan ya. Ini udah sama penyebutnya. Nah, kemudian bisa dikurangkan ya. 5 dikurang Y+2. Maka didapat 3 min Y ya. 5 dikurang Y ya. Dikurang 2 ya. 5 kurang 2 kan 3. Min Y ya tetap min Y kan. Ya bentuknya seperti ini ya. Oke, kemudian 2Y per Y-3 ya. Bentuk yang ini ya masih. Kemudian yang ini saya uraikan lagi. Kenapa saya uraikan lagi? Karena di sini ada Y-3 ya. Supaya nanti bisa dibagi, dicoret ya kanan kiri, maka coret aja. Maka dapat 2Y per 1 sama dengan 3 min Y. Nah, kalau udah saya kalikan silang nih. Y+2 nya kalikan dengan 2Y, maka dapat ini 2Y kalikan Y+2 sama dengan 3 min Y ya. Oke. Ini ke sana ya. Oke. 2Y kuadrat jadinya ya. 2Y kuadrat plus 4Y sama dengan 3 min Y. Oke. Kita kumpulkan dulu deh ke kiri dulu ya, biar enak gitu kan. Maka 2Y kuadrat plus 4Y plus Y min 3 sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0. Nah, ternyata ini Y yang ini sama dengan Y yang ini gitu ya. Ada Y. Bisa dijumlah, maka totalnya adalah 5Y ya. 2Y kuadrat plus 5Y min 3 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk kuadrat seperti ini harus difaktorkan ya. Ya, maka hasilnya adalah ini ya. Oke. Kita lanjutkan. 2Y plus 1 dikalikan dengan Y min 3 sama dengan 0 ya. Atau kita bisa pecah jadinya gini. 2Y plus 1 sama dengan 0 atau ya Y min 3 sama dengan 0. Maka kita kurungnya buka, 2Y plus 1 sama dengan 0, ini kurungnya buka, kesini dulu. 2Y sama dengan min 1 ya, karena min 1-nya pindah ke sebelah, maka Y-nya adalah min setengah.
Kalau yang ini, kita buka kurungnya, Y-3 sama dengan 0, gitu kan. Kemudian Y-nya sama dengan 6. 3 ya harusnya, sorry, masih 6 ya. 3 ini harusnya. Oke, maka himpunan penyelesaiannya adalah min setengah dan 3. Oke. Jadi Y-nya yang memenuhi adalah min setengah dan 3. Oke, bisa ya. Oke. Selanjutnya, sama nih. Masih seperti ini, kita selesaikan bagian kanannya dulu ya. Bagian kiri, sorry. Kita selesaikan bagian kirinya dulu, yang ungu-ungu itu. Ya. Nah, ini ada seperti ini, sama ya. Ini kita bisa uraikan menjadi apa? Sorry, bukan diuraikan. Ini kan penyebutnya, ini nih, X-nya punya penyebut X min 2, ini punya X kuadrat min 4, ya. Oke. Nah, untuk dapat X kuadrat min 4, ya, X min 2 harus dikalikan berapa? Gitu kan, ya. Harus dikalikan dengan X plus 2, ya. Nah, maka ini dikalikan dengan X plus 2, ini dikalikan dengan X plus 2, gitu kan. Maka ini ditambah ya, masih ini bilangnya tetap ini. Kalau udah dikalikan dengan X plus 2, ini juga dikalikan dengan X plus 2, penyebutnya jadi sama ya. Jadi X kuadrat plus 4, ya. Ini kan kalau dikalikan ini nih. X kali X, X kuadrat. X kali 2 jadinya 2X. 2X, min 2X, min 2 kalikan dengan X min 2X. 2X dan min 2X, maka hasilnya habis. Berarti tinggal ini. Min 2 dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah min 4. Ya, sama nih, udah penyebutnya udah sama. Oke, ini dikalikan dulu ya. Ya ini langsung dioperasikan ke sini ya. Jadinya X kali X plus 2 ditambah 4 ya. Kalau ditambah 4, sorry. X ya, dikalikan X plus 2 ditambah X ya, karena ini X. Udah bisa dijumlah ya ini dengan ini. Maka hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2X ya, ini kalikan ke dalam. Ya, ditambah X ya. Maka jadinya X kuadrat plus 3X, yang ini 2X tambah X kan jadinya 3X. Oke, sekarang ini kanan dan kiri sudah merupakan bentuk rasional ya. Berarti tinggal dia apa? Oke, kita lihat penyebutnya ada yang sama nggak kanan dan kiri. Oh, ternyata kita bisa uraikan menjadi ini lagi ya. Dan sama ternyata. Di sini ada X plus 2, ini bisa diuraikan juga menjadi X min 2, X plus 2. Dan yang atas juga ternyata bisa diuraikan ya. Ini X-nya keluar ya. X-nya keluar. Kemudian ini dibagi X dapat X. 3X dibagi X dapat 3 ya. Maka ada 2 yang bisa dibagi nih. Ini dibagi dengan ini. Ini dibagi dengan ini ya. Oke, maka hasilnya tinggal ya, X per X min 2 sama dengan 1 per 1 ya. Oke, maka kita kalikan silang ya. Ininya ke sana, X min 2 kalikan dengan 1, ini kalikan dengan sana. Maka kemudian kumpulkan X-nya dengan X ya. X dikurang min X, dikurang X ya. Ini kan ada X, kemudian X ini pindah ke sebelah sana. Ya, maka dapat 0X sama dengan min 2. Oh, ternyata X-nya habis. Kalau X-nya habis gimana? X-nya habis berarti tidak ada nilai X yang memenuhi gitu. Ya. Oke, berarti tidak ada nilai X-nya. Gitu ya. Oke, itu saja dari Bapak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih bingung boleh tanya ke Bapak. Belum selesai Ketang. Ada tugas ya yang harus kalian kerjakan ya. Pilih satu dari 3 nomor berikut. Silakan pilih salah satu saja untuk dikerjakan.
dikumpulkan di GCR ya, silakan. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh WA. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.